Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Baru malam ini ya, baru sempat untuk membuat video. Jadi tadi Nabil ngingetin di grup untuk bikin saya lupa belum nge-share video. Jadi video ini nanti adalah video penjelasan tentang bagaimana cara kerjanya sehingga teman-teman bisa mengupgrade ataupun menambahkan sesuatu di sini ataupun menyesuaikan dengan pekerjaan yang kemarin-kemarin. Jadi basic dari coding ini itu adalah eh, program yang saya presentasikan di kelas, yang setiap minggu itu saya update di kelas terus. Jadi benernya namanya link list ini. Kalau kemarin itu jadi project untuk bikin link list, kemudian saya upgrade untuk tambahan masuk dalam website hanya untuk tampilan. Jadi viewnya yang nggak pakai, jadi view yang dulu yang di sini itu sekarang nggak saya gunakan. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya? Jadi yang teman-teman kemarin dapat di link GitHub, di-download ulang karena ada update. Tadi sore mau rekaman ada bug. Jadi saya update, silahkan di-download ulang biar aman ya. Biar aman di-download ulang. Jadi ini sudah saya tambahkan linknya di sini. Kalau mau ngakses di sini nanti. Jadi awal kita go run main.go. Ketika ngerunning nggak ada terjadi apa-apa, jadi teman-teman bisa ini di copy http localhost alamatnya 8080. Kita ambil browser, terserah harusnya. Ini link GitHubnya ada tambahan, baru 12 menit tadi saya update. Nah, halamannya seperti ini. Ini halaman websitenya seperti ini. Ada daftar pegawai, ada pencarian yang belum saya masukin code-nya, tambah pegawai, edit dan hapus. Fitur standar CRUD ya, create-nya ini, read, update dan delete. Standar sekali seperti ini. Jadi kita coba tambah pegawai. ID-nya belum saya increment otomatis. Nomor rumah saya tulis 90, ID-nya saya kasih 2. Nah, masuk di sini. Untuk mengedit data, ketika diklik datanya langsung otomatis terrecord di sini. Kita ganti nomornya 101. Nggak muncul ya, tapi kalau kita klik di sini nomornya 101. Yang muncul aja ini gmail.co.id. Nah, muncul. Jadi artinya editnya bisa. Sekarang kita hapus data yang baru, hapus jalan. Berarti seluruh fiturnya sudah berjalan dengan baik. Ini searchingnya nggak saya gunakan, searchnya belum saya gunakan. Oke, jadi teman-teman bagaimana cara kerjanya? Saya beritahu cara kerjanya. Jadi kita dari depan kemudian ke belakang ya. Ketika halaman ini muncul, maka endpoint itu ini inilah endpoint. Kalau nggak ada apa-apanya, ini namanya index. Oke, ini ya, kalau nggak ada apa-apanya namanya index. Kalau kita klik, ini sudah berubah, namanya tambah berarti pakai yang ini. Ketika ini diklik, maka nanti jadinya insert. Nah, ini insert, kemudian edit, delete. Jadi semuanya benernya ambilnya di sini. Ini nggak kelihatan ketika diklik. Nah, ini nggak kelihatan karena seharusnya ketika diklik itu alamatnya berubah jadi delete, kemudian langsung masuk ke indeks lagi. Nah, jadi ketika diklik di sini, ini yang ditekan adalah edit, terus baru ini edit ya. Ini masuk ke edit, berarti endpoint yang saya kasih di sini. Edit, kemudian ketika saya save, dia sebelum masuk di sini itu dia akan masuk ke update.
update, setelah update baru masuk ke indeks. Nah, jadi itu rancangannya. Ini tadi saya buat ngebug, ada bugnya, jadi saya tracing. Nah, ini adalah endpoint atau di sini namanya handler. Ya, ini handlernya. Ada backslash, itu namanya index, tambah insert, edit, update, delete. Standar nanti teman-teman kalau bikin seperti ini. Minimal standar ada kayak gini. Oke, bagaimana cara kerjanya? Jadi handler function, HTTP handler function itu diambil dari sebuah fungsi handler. Jadi ini, kita masuk indeksnya di sini. Oh, ketika indeks ini write HTTP respon, kemudian ini respon dari requestnya. Artinya write and read ini nanti akan jadi input sama jadi parameter dari handler. Sudah seperti itu memang. Jadi kita bisa membaca dan mengirim. Ini parameternya. Nah, ini parameter R-nya itu untuk menulis, ini untuk membaca. Kembali, ini untuk membaca, untuk menulis ya. Oke, jadi pertama apa yang dikerjakan di indeks? Jadi ini adalah sebuah nama variabel template, singkat dari template. Ini saya nggak pakai error nanti err di sini nil atau not nil, nggak usah dipakai seperti ini. Template parse file. Nah, ini tugasnya tugasnya line ini adalah mengeksekusi HTML, file HTML di sini. Index HTML. Jadi dia nanti akan mengeksekusi indeks HTML. Nah, lanjutannya ketika kita ketika kita mau ngasih data di sini, kita ngasih data di template ini ya, teman-teman ya. Maka kita butuh data. Data apa? Data pegawai di sini. Maka data pegawai itu diambil dari model.read pegawai. Model read pegawai itu apa? Yang kemarin dibikin sama teman-teman semuanya. Jadi model pegawai ini ya. Saya langsung klik read pegawai. Nah, muncul di sini. Ini yang kemarin kalian bikin, link list. Nah, ini returnnya, kenapa itu kemarin saya pakai returnnya bentuknya slice. Alasannya adalah seperti ini, ketika saya mau bikin ke website, saya nggak ngerubah apapun, jadi tetap. Nah, jadi kenapa itu kemarin saya ngomong returnnya adalah seperti ini, fungsinya yang sekarang kita pakai. Oke, saya lanjutin ya. Datanya dari sini, data pegawai, kemudian nah ini poin penting, di mana template dari variabel ini ya, template.execute ini akan mengirimkan ini parameternya di sini, standarnya seperti itu, parameternya kayak gitu. Jadi kita mengirimkan respon writer, artinya kita menulis, yang kita tambahkan adalah data pegawai di sini. Dari sini. Nah, kok bisa? Lah, kita sekarang lihat ini. Kita kunjungi alamat ini, template index.html. Template index.html. Dan nanti teman-teman kopas semua datanya. Jangan lupa karena pakai CDN dari Tailwind CSS. Jadi teman-teman harus connect internet. Kalau nggak connect internet tampilannya akan jadi busuk. Jadi sangat nggak bagus karena ini adalah CSS-nya yang terangkum dalam sebuah framework namanya Tailwind. Kita bisa offline, bisa online, tapi saya pakai yang online biar nggak ribet teman-teman. Oke, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana sih kok bisa ngeflag bisa menampilkan data yang tadi ya, tampilannya kayak gini. Mana tadi? Nah, tampilannya kayak gini. Bagaimana bisa nampilkan kayak gini? Ini datanya dari mana? Datanya dari sini. Nah, kita pakai range. Ini poin utamanya. Jadi ketika kita pakai template yang dalam Go, ketika kita mengirimkan data, jadi datanya itu dalam bentuk range ini. Ketika range itu titik, itu artinya seluruh data pegawainya
data pegawainya di kayak ini ya, kayak for each. Jadi ini adalah satu data, seluruh data, kemudian satu node, maksudnya satu link, kemudian ada ID, nama, alamat, kota. Ini apa maksudnya? Ini adalah node alamat, kemudian di dalam node alamat ada node yang lain, sub node. Jadi dua kayak gini cara ngaksesnya. Terus kemudian email. Nah, jadi kita harus pakai range ini untuk nampilin. Loopingnya gimana? Otomatis ini adalah loopingnya sebanyak data kita. Jadi dia akan, ini for range, jadi ini adalah loopingnya. Jadi ini adalah looping ya teman-teman ya, ini looping. Looping kalau datanya ada, maka ini akan dikerjakan. Sebanyak ada datanya, sebanyak slice-nya, jumlah slice yang ada. Jika nggak ada, maka keluar ini. Nah, oke. Katet ya, paham ya harusnya ya di sini. Jadi kalau ini tergantung atribut kalian. Coba kita cek. Kita cek di node pegawai, ID, nama, alamat, nomor telepon. Nah, alamat ini adalah nyambung dengan address. Jadi kenapa itu mana tadi? Index. Kenapa itu di sini ada alamat.kota. Oke, itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Jadi ketika kita bikin halaman ini, halaman data ini, yang penting data ini ya, maka range-nya itu yang harus diganti. Jadi saya menyuruh teman-teman nggak usah ganti template, pakai ini aja, tapi datanya yang diganti-ganti. Terus gimana Pak kalau misalkan atributnya hanya ada 2? Kalau atributnya ada 2 ini dihapus. Ini bisa dihapus nih. Ini bisa dihapus, kemudian itu apa? Alamat kota. Ini bisa kita hapus. Nanti kita komentar ya. Nah, kurang. Kalau ditambah sama. Kalau ditambah berarti ya kita cukup nambahkan password di sini. Password di belakang kota. Ini contoh ya, anak-anak ya. Password. Moga-moga namanya sama nih. Node pegawai. Gak ada password. ID, alamat, nomor email nggak ada. Jabatan ini aja jabatan. Jabatan. Note. Ya, betul, jabatan. Kita save dulu, nggak usah di running ulang. Jadi langsung kita reload. Oh, yang saya save bukan yang ini, index. Nah, nanti jadi jabatan kok satu Pak, saya pingin jabatannya ada tulisannya admin kah, kasir kah. Nah, itu nanti boleh dikembangkan. Boleh bagaimana sih caranya mendapatkan ID 1 itu nama jabatannya apa. Nah, itu boleh sekali kalian kembangkan. Saya kasih ruang untuk mengembangkan hal tersebut. Oke, poin pertama selesai untuk indeks, untuk halaman awal. Jadi nanti teman-teman bisa ngerubah-ngerubah. Terus bagaimana cara kerjanya ketika kita melakukan tambah pegawai? Tadi kan saya ngomong ketika tambah pegawai diklik, maka endpoint yang masuk di sini adalah tambah. Kita lihat code-nya. Masuk main.go, tambah ini, masuk ke insert form. Sama kayak tadi parameternya, insert form ada write sama read yang akan dijadikan parameter. Kemudian template yang kita gunakan adalah form.html. Karena di sini kita tidak punya data yang kita execute,
Jadi kita pakai nil, nggak ada data execute kan? Nah, beda sama ini, nggak ada data yang kita kirim, maka di sini kita kasih nil. Kita lihat form HTML. Ini formnya sama kayak tadi. Kalau mau nambah gimana? Ini di copy paste tambah. Kalau misalkan nambah atribut ya. Nah, ini. Ini diganti ditambah, nanti diganti namanya bisa. Jadi satu blok ini nanti kalian copy div sampai tutup div ini. Jadi itu caranya, teman-teman. Terus ini yang penting, ini insert. Jadi kalau nanti kita klik, jadi ini ya ada simpan dan ada kembali. Simpan itu tabnya submit. Ketika kita klik simpan, maka yang dieksekusi itu ini insert. Metodenya post. Post itu berarti kita nanti ngirim data. Jadi ini insert. Jadi kita bisa tracing ketika kita klik, maka di sini akan insert yang akan dipanggil. Kita masuk main.go, kita lihat insertnya bagaimana. Insert. Nih insert. Oh, ternyata ketika insert, handler yang saya gunakan adalah insert process. Insert proses ya. Jadi kita membaca apa yang dikirimkan oleh HTML di sini. Nama variabelnya read. Di sini pointer dari HTTP request. Jadi requestnya kita tangkap di sini, kita cek apakah r.methodnya apa. Kita bisa melakukan di sini print r. Banyak sekali yang muncul teman-teman. Bisa dicoba. r.method nanti akan muncul HTTP method post. Jika metodenya post, maka ya benar itu adalah kita mau ngirim nanti. Kemudian parse form. Jadi ini untuk tugasnya untuk mecah-mecahnya. Kemudian kita ambil ID. Nama, dari mana ini? Dari mana ini ID ini? Nah, ID dari sini. Oh, salah. Kita lihatnya di form HTML. Ini ID-nya. Ini namanya, ini email, ini nomor telepon. Itu yang nanti akan ditangkap oleh main apa ya, ini yang jadi sini nanti. Jadi hati-hati di sini. Ini sama kayak kemarin kan ya, bikin insertnya kayak gini. ID-nya ini kalau dirubah jadi ini ya, number ya. Yang ditangkap itu adalah string semuanya. Jadi kalau teman-teman nanti perlu nyimpen number, caranya seperti ini. str convert string convert to apa ini? Saya lupa ini kepanjangannya apa. Jadi itu integer. Saya lupa kepanjangannya apa. Jadi ini string convertnya to integer. Intinya gitu. Jadi form value. Ini sama parsenya boleh kayak gini. Saya lanjutin. Ketika kita sudah dapat pegawai di sini, ya, langsung dikirim ke model create pegawai yang kita kemarin ambil. Kemudian ketika kita melakukan create pegawai, setelah selesai, maka yang kita akses adalah handler index. Nah, begitu seterusnya. Jadi ketika ngirim, kenapa tadi ketika ngirim langsung masuk ke indeks? Kita indeks di sini. Ketika kita masuk indeks di sini ya. Indeks. Main.go. Ketika kita
create pegawai, kita masuk ke indeksnya, kembali lagi handlernya di sini. Nah, kenapa tadi selalu mengarah di sini? Jadi hati-hati ketika kita handlernya mana, handler insert proses. Nah, ini ya. Nanti masuk ke sini http redirect wr write read, ini handlernya. Ini tambahan pesannya di sini. Oke. Jangan sampai kelupaan untuk merubah yang number. Jadi jangan sampai kelupaan merubah yang number. Teman-teman jangan sampai kelupaan merubah yang number. Kalau teman-teman lupa memasukkan string ketika data kita not di sini ya. Ini ada integer. Kalau teman-teman lupa masukin string, nanti akan jadi errornya di backend kita di sini. Maka kita perlu merubah datanya, merubah tipe datanya. Jadi ada convertnya. Terserah mau pakai yang mana. Ya. Terserah mau pakai yang mana. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Jadi ada 2 model di sini. Oke. Saya hentikan di sana. Selebihnya teman-teman bisa ke tracing lagi. Gimana nanti kalau create pegawai ya? Kayak kemarin, nggak ada sama, nggak ada berbeda. Ini readnya yang tadi kepake, ini kepake. Jadi kalau teman-teman tadi sudah update GitHub-nya, maka ada tambahan ini. Saya lupa nggak nambahkan ini tadi. Kenapa itu datanya yang pertama terus yang muncul? Ketika 2 dia error. Oke, sekian video. Jadi tugas teman-teman adalah mengupdate program saya dengan program teman-teman. Pak, saya nggak mau tampilannya yang Bapak bikin masih terlalu sederhana, boleh dirubah-rubah. Poin utamanya adalah teman-teman nanti harus melakukan perubahan, melakukan bimbingan ya. Jadi seharusnya 1 malam ini cukup atau 2 malam ini cukup untuk teman-teman bikin. Minggu depan kalian presentasi ke saya. Jadi ini cukup nanti ketika disesuaikan dengan punya yang UTS kemarin. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bekerja. Selamat melean. Bye.